Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Raya Oktaviani dari kelas E2 Manajemen NPM 101204118E. Mata kuliah konsentrasi sumber daya manusia. Yang saya hormati dosen Pak Agus Alamsyah SHMM. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi nilai UAS yang berjudul Perencanaan SDM dalam Pertumbuhan Ekonomi. Yang pertama ada kompetensi SDM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa ekonomi dari satu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara nominal atau real, dalam kurung disesuaikan dengan inflasi. Yang pertama adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua ada perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga ada pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat ada tingkat urbanisasi yang tinggi. Terus yang kelima ada adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang keenam terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Lalu ada juga macam-macam kompetensi SDM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama jumlah tenaga kerja. Jumlah penduduk di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, memungkinkan banyaknya jumlah tenaga kerja di Indonesia. Dengan pembangunan sumber daya manusia, menggunakan strategi pembangunan untuk mengupayakan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang pasti akan memberikan keuntungan kepada negara. Yang kedua ada kualitas sumber daya manusia, yaitu kualitas SDM yang sangat membawa pengaruh ini. Alasan pentingnya yaitu kualitas SDM dengan merekrut pegawai yang kompeten. Sarjana yang lulus di Indonesia mencapai rata-rata per tahun. Berarti setiap tahun Indonesia mampu mencetak tenaga kerja intelektual, akan tetapi tidak semua pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan, bahkan banyak yang menganggur. Oleh karena itu, harus didukung oleh kemampuan skill. Yang ketiga ada banyak kebudayaan. Di Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Karena memiliki banyak kebudayaan, maka menarik wisatawan ke Indonesia akan semakin mudah. Dengan memanfaatkan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia akan mendapatkan pendapatan sektor wisata. Masyarakat yang masih menjaga kebudayaan juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan alam. Yang keempat ada banyak orang intelektual atau orang cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Banyak orang intelek di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah orang cerdas yang lulus, maka potensi sumber daya manusia di Indonesia juga cukup besar. Akan tetapi, jumlah tenaga yang terserap masih sangat sedikit. Minimnya lapangan pekerjaan serta minimnya skill. Lalu yang terakhir ada sinkronisasi antara SDA dan SDM, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam atau SDA adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. SDA memiliki peranan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kerjasama antar SDM dan SDA sangat penting karena hanya manusia yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan, menjaga serta memanfaatkan sumber daya alam sangat diperlukan demi kemajuan sebuah negara.
Potensi sumber daya manusia di Indonesia sangat melimpah, tetapi karena kurangnya lowongan pekerjaan dan dengan setiap tahunnya jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah menyebabkan pengangguran di Indonesia semakin banyak. Lalu ada peluang dan tantangan tenaga kerja Indonesia. Itu terbagi menjadi 5. Poin pertama yaitu pasar bebas dalam perdagangan dan industri. Mempengaruhi pasar kerja, tenaga kerja di Indonesia harus mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Lalu yang kedua, ada pasar bebas juga menciptakan persaingan tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia hampir di semua sektor industri. Lalu yang ketiga, ada beberapa negara maju kebutuhan tenaga kerja untuk yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh sumber daya di masyarakat setempat. Poin 4, ada dunia kerja dan dunia industri harus selalu responsif terhadap perubahan dan tuntutan pelanggan. Oleh karena itu harus mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing. Poin terakhir yaitu ada tenaga kerja untuk memelihara kesinambungan kerja harus senantiasa mengembangkan kompetensinya dan untuk mampu bersaing di pasar kerja internasional harus mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dikuasainya. Lalu ada pemanfaatan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi adalah isu yang kontroversial dalam penelitian empiris tentang pembangunan. Sumber daya alam secara historis merupakan faktor pengembangan penting untuk banyak negara. Pada banyak negara berkembang, kendala utama adalah tata kelola yang buruk. Akibatnya sumber daya terbarukan terus ditambang, sumber daya tidak terbarukan habis, dan pengurangan intensitas polusi tertinggal. Sebagian besar negara berkembang memiliki kekayaan sumber daya, suatu kondisi yang dimanfaatkan negara-negara predator politik untuk memanfaatkan sumber daya dengan cara mendistorsi ekonomi sehingga jatuh ke dalam jebakan yang merongrong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang ramah lingkungan. Ialah penggunaan listrik yang selalu melekat dalam keseharian dan bukanlah hal asing lagi. Listrik tersendiri terdiri dari berbagai macam energi pembangkit listrik. Ada yang berasal dari energi tidak terbarukan seperti dari minyak bumi, batu bara, nuklir. Di sisi lain, ada beberapa listrik yang berasal dari sumber daya yang lebih ramah lingkungan, yang berasal dari energi terbarukan seperti air, sinar matahari, angin, dan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam seperti ini dapat menjadi ladang bisnis bagi para pengusaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh dunia. Selain listrik, ada beberapa manfaat lainnya yaitu bahan bakar yang bersumber dari minyak bumi. Kebutuhan pangan yang berasal dari sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk layaknya hewan juga tumbuhan. Lalu ada SDM dan pertumbuhan ekonomi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengaruh pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yaitu variabel pembangunan SDM menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap variabel tingkat kemiskinan di Indonesia pada taraf nyata 5%, yang berarti pembangunan SDM secara signifikan berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa pembangunan SDM berhubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mana jika kualitas SDM meningkatkan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Poin 2, ada perbedaan tingkat kemiskinan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa yang dipengaruhi oleh pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti yang dinyatakan Nopote dan Oselli bahwa relasi antara dunia maju atau pusat dan dunia terbelakang atau pinggiran, bukan hubungan simbiosis mutualisme. Wilayah pinggiran tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan kepentingannya. Sebaliknya, pusat terus memaksakan kepentingannya kepada pinggiran yang berujung pada eksploitasi pusat terhadap pinggiran. Penelitian yaitu dari Prasetya, Wulandari, dan Hutama juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sesungguhnya terdapat di daerah perkotaan, padahal sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan.
Poin 3 ada pengaruh pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan kewilayahan Jawa dan luar Jawa. Bahwa pengaruh pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia berbeda antara wilayah Jawa dengan luar Jawa. Pengaruh pembangunan SDM terhadap tingkat kemiskinan di Jawa negatif 1,11 sedangkan di luar Jawa negatif 1,64 dan keduanya signifikan pada taraf 5%. Poin 4 ada pengaruh pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan perbedaan struktur ekonomi wilayah, yaitu hal tersebut terjadi karena kesenjangan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan. Dibuktikan dengan peningkatan koefisien Gini di Indonesia dari semula tahun 2009 sebesar 0,37 menjadi 0,413 pada tahun 2013. Sehingga syarat kecukupan seperti yang dinyatakan Siregar dan Wahyuniarti tidak terpenuhi, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat efektif mengurangi tingkat kemiskinan jika menyebar di setiap golongan termasuk golongan penduduk miskin. Lalu ada pekerjaan tidak berguna atau bullshit jobs. Bullshit job adalah bentuk perhatian dan analisis Graeber terhadap fenomena pekerjaan omong kosong. Salah satu contohnya adalah pekerjaan sebagai desainer grafis dari sebuah perusahaan iklan yang tiap harinya membuat semua produk-produk yang diiklankannya terlihat bermanfaat dan terlihat sangat dibutuhkan oleh halayak. Di tengah pusaran konsumerisme, pekerjaan ini dianggap sebagai salah satu bullshit jobs, pekerjaan yang menciptakan kebutuhan yang sebenarnya tidak ada. Ada beberapa tipe, yaitu adalah yang pertama, dark stepper. Tipe ini didefinisikan sebagai pekerjaan yang tercipta untuk menyelesaikan problem yang seharusnya diselesaikan oleh pihak lain. Tak kalah mengada-ada juga yang sering kali tak kita sadari adalah tip box ticker atau box tickers. Ini adalah tipe pekerjaan yang dibuat-buat sehingga sebuah organisasi seolah sedang melakukan sesuatu yang bermakna. Graeber mencontohkan tipe pekerjaan ini, salah satunya adalah yang dikerjakan secara penuh waktu oleh para staf pembuat majalah perusahaan yang berisikan berita-berita teranyar perusahaan yang sebenarnya hanyalah berisikan narisme pimpinan belaka. Dan yang terakhir adalah tipe taskmaster. Pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah perusahaan terlihat terkelola dengan baik, yaitu dengan memperbanyak staf-staf di level supervisor yang sebenarnya tidak melakukan pekerjaan apapun selain menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaannya. Fenomena munculnya bullshit job ini menurut Graeber menjadi masalah sosial sebenarnya banyak disadari. Tetapi lantas orang-orang juga tidak berbuat apa-apa karena hal ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi yang ada, khususnya dalam negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika. Selain itu, kapitalisme pun memainkan perannya dalam kemunculan fenomena pekerjaan omong kosong ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.